Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Suryani. Sebelumnya yang terhormat Ibu Cikita Maharani sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya pahami mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter yaitu untuk mencapai keseimbangan internal pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas harga dan pemerataan pembangunan, serta keseimbangan eksternal, neraca pembayaran yang seimbang. Ini mencerminkan tujuan ekonomi makro untuk menjaga stabilisasi ekonomi dengan fokus pada kesempatan kerja, stabilitas harga, dan neraca pembayaran internasional yang seimbang. Ketika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter digunakan untuk memulihkan situasi tersebut melalui tindakan stabilisasi. Pengaruh awal dari kebijakan moneter dirasakan di sektor perbankan, yang kemudian mempengaruhi sektor real. Instrumen kebijakan moneter termasuk suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan fasilitas pembiayaan darurat untuk bank-bank dalam kondisi likuiditas sulit. Dengan mengatur keseimbangan antara persediaan uang dan barang, kebijakan moneter berupaya mencapai inflasi yang terkendali, kesempatan kerja penuh, dan kelancaran distribusi barang guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter yaitu Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilitasan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Yaitu sejak tahun 2005, Bank Indonesia telah menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama, di mana nilai tukar rupiah dibiarkan mengambang bebas. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencapai stabilitas harga yang tercermin dalam kontrol inflasi. Kestabilan nilai tukar rupiah memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan tersebut, serta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia tidak mengarahkan nilai tukar rupiah ke level tertentu, tetapi berusaha untuk mengurangi volatilitas yang berlebihan melalui kebijakan nilai tukar yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, di mana suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar, yaitu easy money policy. Selanjutnya yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan ketat, yaitu tight money policy. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter ada 4. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, yang kedua fasilitas diskonto, yang ketiga rasio cadangan wajib, dan yang terakhir imbauan moral. Operasi pasar terbuka yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membel surat berharga pemerintah. Namun bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu fasilitas diskonto, yaitu di mana cara pemerintah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Dan yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib, di mana yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu imbauan moral, di mana kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan, pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan mengimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Selanjutnya, perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel berikut. Yang pertama ada permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. Yang kedua pola persebaran sumber daya, dan yang ketiga distribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkan kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan yang dikeluarkan kebijakan fiskal secara rinci yaitu yang pertama ada mencapai kestabilan perekonomian sosial, yang kedua yaitu memacu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mendorong laju investasi, yang keempat membuka kesempatan kerja yang luas, yang kelima mewujudkan keadilan sosial, yang keenam sebagai wujud pemerataan pendistribusian pendapatan, yang ketujuh mengurangi pengangguran, dan yang terakhir menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan ini berfungsi untuk menaikkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini berfungsi untuk menaikkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pajak. Pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk mempengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Selanjutnya, pengeluaran biaya, yaitu instrumen ini dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan dan situasi keuangan negara. Dan yang terakhir yaitu obligasi publik. Obligasi cukup dikenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua jenis kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter berfokus pada pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan seperti stabilitas harga, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, kebijakan fiskal sebaliknya, yaitu berfokus pada pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara. Terima kasih.